Under the glatters, hold your air. Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Pada video ini, kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik tentang bukti kebenaran Al-Quran yang telah dibuktikan oleh para peneliti dan para ilmuwan terkait fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Selamat menikmati video ini, dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semuanya sehat selalu. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan bertahan hidup. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa. Keberadaan oksigen ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Tahukah Anda, jika Anda berada di ketinggian tertentu di atas permukaan laut, maka Anda akan mengalami sesak nafas karena kadar oksigen yang tersedia hanya sedikit. Sebelum sains modern menjelaskan fenomena ini, Al-Quran yang turun sejak abad ke-7 sudah menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 125, yang artinya, siapa saja yang dikehendaki Allah menunjukinya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan-akan dada mereka sesak lagi sempit ketika mendaki langit. Apa artinya? Mendaki ke langit adalah ketika kita pergi ke luar angkasa yang memang kadar oksigennya sangatlah kurang, sehingga mereka tidak mampu bernafas dengan baik, sehingga mereka merasakan sesak pada dada mereka. Under the glatters, hold your air. Bagaimanakah Al-Quran mengemukakan sebuah teori bahwa di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang, padahal dalam ilmu pengetahuan, istilah oksigen baru saja ditemukan pada tahun 1773. Tentu saja itu bukanlah suatu yang mustahil bagi orang yang mengimani bahwa Al-Quran merupakan perkataan Allah. Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang telah menciptakan oksigen, alam semesta, dan seisinya. Okay, and I might be able to climb past you. I can go over this way. Yeah, give yourself like lay your sender down about one more foot, step. Udara yang kita hirup di dalamnya terdiri dari 21% zat asam atau oksigen, 78% zat lemas atau nitrogen, dan 1% adalah zat yang lainnya. Adanya perbedaan komposisi tersebut dapat mengakibatkan manusia mengalami kesulitan bernafas, bahkan sampai mengalami kematian. Sedangkan komposisi ini hanya dapat ditemukan sampai sejauh 10 km dari permukaan bumi, sehingga seorang yang berada di ketinggian kurang dari 10 km dari permukaan bumi, maka ia mengalami kesulitan bernafas, dikarenakan kekurangan zat asam. Pada tahun 1648, Pascal menemukan fakta bahwa tekanan oksigen akan berkurang pada tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut. Fakta ilmiah Al-Quran tentang sesak nafas yang disebabkan ketinggian semakin terungkap ketika para ilmuwan mengetahui bahwa oksigen yang berada di permukaan bumi lebih padat ketimbang di ketinggian. Kepadatan oksigen antara permukaan bumi hingga 20.000 meter di atas permukaan laut adalah sebesar 50%. Ini lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang berada antara permukaan bumi hingga ketinggian 50.000 meter di atas permukaan laut, yang jumlahnya hanya sekitar 90%.
Udara semakin ke tempat yang tinggi semakin berkurang secara vertikal, dan oksigen akan semakin sedikit ketika berada pada ketinggian paling atas dari atmosfer, sebelum oksigen benar-benar hilang ketika berada di luar angkasa. 1, 2, stay tight, stay tight. Good job. Namun demikian, kekurangan oksigen tidak dirasakan oleh pernapasan manusia ketika manusia mendaki gunung yang hanya pada ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Mengapa? Sistem pernapasan manusia masih mampu mengatasi ketinggian 10.000 meter hingga 25.000 meter di atas permukaan laut. Beda halnya ketika manusia masuk di arena luar angkasa. Seketika itu oksigen akan semakin berkurang yang bisa menyebabkan sesak nafas. Lama-kelamaan proses pernafasan semakin sulit dan bisa mengakibatkan kegagalan total akibat sedikitnya oksigen atau bahkan tidak ada oksigen sama sekali. Hal ini berkaitan dengan atmosfer yang tidak pernah diketahui sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan ribuan tahun yang lalu. Orang hanya tahu kalau naik ke tempat yang tinggi bisa merasakan senang dan menikmati desiran angin sepoi-sepoi. Namun Al-Quran sudah berbicara ribuan tahun yang lalu tentang hal ini. Setidaknya ada dua hal menarik yang terkait masalah ketinggian ruang angkasa yang dibicarakan oleh Al-Quran. Pertama, akan terjadi sesak nafas jika seseorang berjalan lebih tinggi dari lapisan atmosfer karena kekurangan oksigen dan penurunan tekanan udara. Kedua adalah kesusahan bernafas yang bisa menyebabkan kematian ketika seseorang berjalan lebih tinggi dari 30.000 meter di atas permukaan laut. Hal ini disebabkan oleh penurunan drastis tekanan udara dan kekurangan oksigen secara ekstrim. Hal menarik dari ayat Al-Quran ini adalah karena ada kalimat yas'adu atau menaiki, yaitu naik tempat yang tinggi disertai dengan kesusahan dan disertai dengan adanya penderitaan. Kesusahan ini adalah sesak yang membuat seseorang sulit bernafas dan dialami oleh orang yang menaik ke lapisan tertinggi dari atmosfer. Bagaimana pendapat Anda tentang video kami? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih.